Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita dikaruniai kesehatan sehingga bisa hadir untuk mempelajari ilmu-ilmu fisika dengan menggunakan Zoom plot sebagai media untuk pertemuan kita. Baik, kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang mata dan kacamata. Mata adalah salah satu optik. Aduh, rotok grogi. Soalnya nggak tahu jadi MC. Mata adalah salah satu alat optik yang paling berharga bagi kita, karena dengan mata ini kita bisa melihat segala keindahan alam. Dengan mata ini kita bisa menikmati apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu menjaga mata ini dengan banyak bersyukur, dengan menggunakan mata sebagaimana mestinya, yaitu digunakan untuk melihat hal-hal yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, khususnya murid-murid SMA Negeri 1 Duren, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan tentang bagian-bagian mata. Yang kedua, menjelaskan tentang cacat mata, sekaligus bagaimana untuk solusinya. Yang ketiga adalah menyelesaikan persoalan tentang cacat mata. Di layar kita telah tampak bagian-bagian mata. Yang pertama adalah lensa. Kornea ya maksudnya. Kornea ini merupakan bagian mata yang paling depan dan selaput bening, letaknya ada di sini. Nah, ini. Kita masuk lagi, setelah kornea ada iris. Di belakang kornea ada iris. Kemudian masuk lagi ada pupil. Masuk lagi bagian yang lebih dalam lagi, ini yang namanya lensa. Lensa. Dan yang terakhir di sini ada retina. Di sini retina. Tempat bayangan terbentuk. Kemudian masih banyak lagi bagian-bagian mata, tetapi setidaknya 5 bagian ini yang perlu kalian ketahui. Bagaimanakah bagian-bagian mata dan fungsinya? Itu dapat kita lihat di sini. Kornea mata tadi sudah saya sebutkan, selaput bening ya. Ini fungsinya untuk menerima cahaya dari sumber cahaya dan meneruskannya ke dalam mata yang lebih dalam dan berakhir di retina. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya selaput bening atau kornea mata ini tidak memiliki pembuluh darah. Bila terjadi kerusakan, maka akan terjadi kebutaan. Bagian mata yang kedua adalah tentang iris atau selaput pelangi yang terletak di tengah-tengah bola mata kita, yakni di belakang kornea. Nah, warna iris ini dipengaruhi oleh jenis ras atau suku bangsa. Kalian melihat orang-orang Eropa, maka irisnya tidak sama dengan warna iris orang Indonesia. Mengapa demikian? Nah, lebih dalam nanti kamu bisa bertanya pada guru biologi. Bagian ketiga yakni pupil. Pupil atau anak mata adalah celah bulat yang ada di tengah-tengah iris, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Jadi ketika cahaya terang sekali atau banyak cahaya, maka pupil ini akan mengkerut.
atau akan mengecil. Sedangkan kalau di dalam keadaan agak gelap, maka akan membuka agak lebar. Bagian mata yang keempat yaitu tentang lensa mata. Sebagaimana lensa yang kita ketahui bahwasanya lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar benda yang kita lihat benar-benar tampak jelas pada retina. Nah, lensa mata ini bisa memipis sepi-pipisnya dan bisa mencembung secembung-cembungnya. Tergantung bagaimana kita memandang suatu benda. Ya. Biasanya kalau kita melihat pada jarak 25 cm, maka mata kita ini akan mencembung secembung-cembungnya atau berakomodasi maksimal. Kalau kita melihat benda jauh, maka lensa ini akan memipis sepi-pipisnya atau dalam keadaan santai. Dan bagian mata yang terakhir yaitu tentang retina atau selaput jalan. Adalah bagian mata yang berfungsi menangkap bayangan. Layaknya kamera itu berfungsi sebagai layarnya. Itu bagian-bagian mata yang harus anak-anak ketahui, sekaligus letak, posisi, dan fungsi bagian mata. Harapan kami anak-anak paham. Baik, marilah kita ikuti pembahasan berikutnya tentang cacat mata. Ya. Mungkin anak-anak sekalian sudah tahu bahwa cacat mata itu ada presbiop, ada miopi, ada hipermetropi, ada apalagi. Kita setelkan dulu tentang cacat mata. Mata kita bisa melihat secara jelas terhadap benda pada berbagai jarak karena memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mengubah jarak fokus lensa mata agar bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat pada retina. Akan tetapi, mata tetap memiliki keterbatasan jarak pandang. Jarak terdekat yang dapat dilihat disebut dengan titik dekat, dan jarak terjauh yang dapat dilihat disebut dengan titik jauh. Pada mata sehat, titik dekat mata adalah 25 cm, dan titik jauhnya adalah tak hingga. Mata dapat memiliki catatan antara lain miopi, hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisme. Miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat melihat benda-benda dekat. Mata miopi memiliki titik dekat lebih dekat dari 25 cm dan titik jauhnya pada batas tertentu. Miopi disebabkan oleh bola mata yang terlalu menonjol sehingga bayangan jatuh ke dalam retina sehingga tampak kabur. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat melihat dekat dengan jelas. Titik dekat mata hipermetropi adalah lebih jauh dari 25 cm dan titik jauhnya tetap tak hingga. Hipermetropi ini disebabkan bola mata yang terlalu memipih sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina sehingga tampak kabur. Presbiopi adalah cacat mata yang memiliki titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauh yang terbatas. Hal ini menyebabkan mata tidak dapat melihat jelas benda yang terlalu dekat dan terlalu jauh. Umumnya, presbiopi dialami oleh orang lanjut usia karena daya akomodasi matanya sudah tidak kuat. Astigmatisme adalah cacat mata yang membuat benda lebih terlihat menjadi garis yang kabur. Kecacatan ini diakibatkan oleh lensa mata yang tidak terbentuk bola sempurna, melainkan silinder. Kacamata adalah alat yang bisa digunakan untuk mengatasi kecacatan mata. Kacamata ini memiliki lensa cembung atau cekung, sehingga bayangan benda yang dihasilkan bisa jatuh tepat pada retina. Jauh dekatnya bayangan akan jatuh bergantung pada jarak fokus lensa yang memiliki hubungan
1 S tambah 1 S aksen dengan 1 F. S adalah jarak benda ke lensa, S aksen adalah jarak bayangan ke lensa, dan F adalah fokus lensa. Kekuatan atau daya lensa dinyatakan dalam bentuk dioptri yang memiliki hubungan P seren 1 F, dengan P adalah daya lensa, F fokus lensa dalam meter. Mata miopi tidak bisa melihat jauh, sehingga memerlukan kacamata yang membuat bayangan benda jauh ini tepat pada titik jauh mata atau punktum remotum. Titik jauh bayangan ini adalah S aksen minus PR. Tanda negatif ini karena bayangan benda berada di depan lensa kacamata tersebut. Ketika dimasukkan ke persamaan lensa menjadi 1 per S tambah 1 per S aksen dengan 1 per F. Jadi 1 per tahingga tambah 1 per minus PR dengan 1 per F. 1 per tahingga adalah penggunaan 0 sehingga F seren minus PR. Maka daya lensa yang diperlukan untuk mata miopi adalah P dengan 1 per F dengan 1 per minus PR. Tanda negatif ini menunjukkan miopi memerlukan lensa minus. Kebalikan dari miopi, mata hipermetropi tidak bisa melihat dekat, sehingga membutuhkan kacamata untuk membentuk bayangan jatuh pada titik dekat mata atau punktum proksimum. Benda dekat yang bisa dilihat adalah benda sejauh 25 cm. Titik dekat bayangan benda yang diperlukan adalah S aksen dengan minus PP. Tanda negatif ini karena bayangan benda berada di depan lensa. Ketika dimasukkan dalam persamaan menjadi 1 per S tambah 1 per S aksen dengan 1 per F. 1 per 0,25 tambah 1 per minus PP dengan 1 per F. Maka 4 minus 1 per PP dan 1 per F. Maka daya lensa yang dibutuhkan adalah P dan 1 per F kurang 4 minus 1 per PP. Nilai PP selalu lebih dari 25 cm atau 0,25 meter. Maka nilai P akan selalu positif. Ini menunjukkan bahwa penderita hipermetropi memerlukan lensa positif. Presbiopi merupakan gabungan dari miopi dan hipermetropi. Oleh karena itu, presbiopi membutuhkan lensa bifokal, yaitu minus pada bagian atas untuk melihat jauh dan plus pada bagian bawah untuk membaca. Untuk mengatasi astigmatisme digunakan kacamata berlensa silindris. Ada pertanyaan? Langsung email aja. Ya, demikian tentang pembahasan cacat mata, dan tentunya Anda masih ingat tadi apa yang disebut dengan titik dekat mata, titik jauh mata. Ya, untuk mata normal titik dekatnya adalah 25 cm dan titik jauhnya adalah tahingga. Baik, mari kita lihat contoh-contoh soal yang akan kami tanyakan. Mana ya contoh soalnya? Bentar. Oke, ini contoh soalnya. Seorang tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Nah, ini artinya ragu jauh atau miopi. Kemudian dia memeriksa ke dokter. Untuk mengatasi kelemahan itu, dia diberi saran oleh dokternya memakai kacamata dengan kekuatan 1/3 dioptri. Nah, pertanyaannya, berapakah titik jauh mata orang tersebut? Dari soal ini dapat kita tuliskan diketahuinya. Jadi, sekali lagi untuk titik jauh mata orang normal itu kan tahingga. Kemudian dari soal diketahui bahwa kuat lensa atau simbolnya P adalah min 1/3 dioptri. Titik jauh adalah titik bayangan sama dengan minus. Ini karena bayangannya maya. Kita selesaikan dengan menggunakan persamaan ini. P sama dengan 100 per S plus 100 per S aksen. Jadi untuk mata normal, S-nya itu kan di tahingga. 100 per tahingga sama dengan 0. Min 100 per S aksennya, yaitu yang kita tanyakan.
titik jauh atau punto remoto, disingkat dengan PR. Sehingga hasilnya 300 cm. Atau dengan persamaan ini sebenarnya dapat kita sederhanakan. Jadi untuk titik jauh atau rabun jauh itu menggunakan P sama dengan min seperti R. Tetapi PR ini satuannya harus meter. Kalau di sini satuannya senti, S maupun S aksen senti. Jadi P persatuan dioptri, PR-nya adalah meter. Sehingga dari sini min sepertiga sama dengan min seper PR. Maka PR-nya adalah 3 meter. Titik jauhnya dia berada dalam posisi 3 meter. Atau 300 cm. Contoh soal yang kedua adalah seorang penderita miopi, masih tetap rabun jauh ya, titik jauhnya 100. Berapakah kuat lensa yang harus dipakai orang tersebut agar dapat melihat benda jauh dengan normal? Sama ya, jadi penyelesaiannya menggunakan ini yang cepat saja. P atau super F ya, dengan min seperti R. Kita lihat soalnya tadi ya. Jadi titik jauhnya 100 cm atau 1 meter. PR-nya 1 meter. Sehingga untuk menentukan jarak fokusnya bisa pakai ini atau pakai ini. Contoh soal yang ketiga, ini soal MBTN tahun 1995. Jadi kalau adik-adik atau anak-anak bisa mengerjakan soal ini berarti sudah bisa mengerjakan satu soal untuk MBTN. Titik dekat mata seseorang 200 cm. Ini rabun apa? Ya, betul, rabun dekat. Agar mata orang itu dapat melihat pada jarak 25 cm, maka perlu kacamata yang berkekuatan titik-titik dioptri. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah kuat lensa. Baik, rabun dekat, silakan langsung menggunakan persamaan P, kuat lensa dengan 4 min seper PP, puntung proximum, titik dekatnya ini ya. Tapi ingat, PP-nya harus dalam satuan meter. Di sini itu dalam satuan senti, maka 200 ini harus diubah menjadi satuan meter, sehingga 200 cm sama dengan 2 meter. Jadi PP-nya adalah 2 meter. Dari persamaan ini, P sama dengan 4 min seper PP atau seper 2. Kalau kita sederhanakan, maka akan menjadi 4 dikurangi setengah, 3,5 dioptri. Ya, di sini positif ya. Artinya jenis lensanya adalah lensa positif, lensa cembung. Sebagaimana soal tadi, penjelasan tadi ya. Jadi untuk rabun dekat itu diperlukan kacamata dengan jenis positif atau lensa cembung. Baik, ini ada soal keempat tetapi tidak ada penyelesaiannya, nanti coba sendiri. Ini juga sama, soal UMPTN tahun 2001. Titik jauh, nah, berarti ini rabun apa? Iya, rabun jauh. Titik jauhnya itu 100 cm di muka mata. Memerlukan kacamata dengan lensa yang dayanya titik-titik atau kuat lensanya berapa. Nanti dicoba ya. Demikian juga untuk yang nomor 5 ini dicoba. Ya, nomor 5 ini dialami oleh
kakek. Ya. Kakek itu biasanya mengalami presbiopia. Maksudnya dia kalau melihat jarak dekat juga kurang sempurna, melihat jarak jauh juga tidak dapat melihat dengan jelas, atau mengalami rabun dekat sekaligus rabun jauh yang kita kenal dengan presbiopia. Untuk menolong kakek ini, tentunya kita menggunakan kacamata ganda atau kacamata bifokal yang tersusun atas dua lensa. Bagian atasnya itu untuk melihat yang jauh. Ini adalah lensa negatif. Dan bagian yang bawah itu lensa cembung atau lensa positif. Berapa ukurannya? Mari kita hitung satu-satu. Yang pertama untuk melihat jauh dulu atau miopinya dulu. Bahwasanya mata normal itu titik jauhnya berada di tak hingga. Ya, S-nya sama dengan tak hingga. Kemudian dari soal tadi ternyata diketahui titik jauh 300 cm. Negatif ini menyatakan bayangannya mayat. Dari sini kita dapat menghitung nilai kuat lensa dengan cara seper L sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Sekali lagi, untuk mata normal, jarak bendanya berada di tak hingga. 1 per tak hingga itu sama dengan 0, sehingga seper F sama dengan min seper 300. F-nya itu sama dengan min 300 cm. Sekali lagi, jenis lensanya adalah lensa cekung. Kuat dioptrinya atau daya lensanya adalah seper F atau seper min 3 atau 0,33 dioptri. Inilah ukuran kuat lensa untuk melihat yang jauh. Sedangkan untuk yang dekat, berapa ukuran kacamatanya? Kita selesaikan dengan cara yang sama. Seper S, ini ya, seper F maksud saya, sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Kita masukkan bilang-bilangannya. Untuk mata normal itu S-nya, jarak pandangnya berada di 25 cm. Di sini orang itu bayangannya titik dekatnya maksud saya 75 cm. Sehingga dari persamaan ini kita bisa melihat bahwasanya F-nya ketemu 37,5 cm atau 0,375. P-nya seper F ya, seper 0,35 atau 2,67 detik. Jadi kakek tadi membutuhkan kacamata bifokal dengan fokus dengan kuat lensa maksud saya 2,6 dioptri, ini yang jarak dekatnya. Jarak jauhnya tadi sudah kita cari, yakni dengan kekuatan 0,3 dioptri. Ini ya. Anak sekalian, berikutnya ada beberapa latihan soal. Ini nanti yang harus Anda kerjakan di rumah ya. Nah, ini soal latihannya. Jangan bosan-bosan untuk senantiasa berlatih, karena fisika memang harus banyak latihan soal. Terima kasih. Demikian kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.